Digital, koperasi desa atau kelurahan merah putih juga bisa jadi wadah untuk mengembangkan usaha pertanian dan UMKM. Dengan membangun dari desa, kita akan membuka peluang bagi potensi lokal untuk berkembang. Sembilan 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya Dewi Satriani kembali menjumpai Anda dalam program acara kita, yaitu Apresiasi Budaya Lokal. Sahabat budaya, gimana kabar hari ini? Semoga saja dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya apapun yang Anda kerjakan, insya Allah dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini di program acara Apresiasi Budaya Lokal kita akan membahas terkait dengan balok. Dalam tradisi Toana Burakne, minuman keras tradisional dari Sulawesi Selatan. Saya penasaran dengan pembahasan kita kali ini. Dan tentunya sahabat budaya, kita undang partisipasi sahabat budaya juga yang ingin meramaikan program acara kita Apresiasi Budaya Lokal. Penasaran Ki dengan pembahasan tak? Di 0811 409 250. Di ujung melalui Zoom ya sahabat budaya, dengan narasumber kita ada dosen Departemen Sastra Daerah FIB Universitas Hasanuddin, Bapak Pamuda SSMSI. Langsung aja kami menyapa beliau. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Pamuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini Pak Pamuda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya Pak Pamuda, pembahasan kita kali ini kayaknya cukup menarik sekali ya. Tentunya banyak yang penasaran apa yang kita bahas hari ini terkait dengan balok dalam tradisi Toana Burakne, simbol sosial dan maskulinitas masyarakat Makassar ya. Oke, bisa mungkin dikasih penjelasan sedikit sebelum kita bertanya-tanya terkait dengan kita ini Pak Pamuda. Silakan. Oke, jadi saya di posisinya hanya ingin menyampaikan bahwa tradisi Toana Burakne ini masih ada di masyarakat. Iya. Oke, seperti itu ya. Suka Toana Burakne dari di hadiah, asal kata itu jamuan negatif. Ini sebuah khusus untuk laki-laki di masyarakat Makassar. Biasanya saksikan sendiri 4-5 kali itu di acara hajatan. Kegiatan itu ada. Yang uniknya adalah yang saya temukan juga di situ adalah segala prosesnya untuk makanan yang disiapkan itu diolah oleh laki-laki. Kemudian sebenarnya ajang ini dijadikan sebagai ajang silaturahmi, pertukaran informasi, dan diskusi informal bagi komunitas mereka. Namun ada yang menjadi khas sebagai minuman utamanya adalah balok. Iya. Dan ketika kita menyebut kata balok ini, terkadang kita mempersepsikan bahwa ini adalah minuman keras. Padahal balok itu ada dua jenis. Ada dua jenis. Satu yang manis, yang menjadi minuman keras itu adalah yang istilahnya mungkin di sini balok kaci. Yang ada fermentasi yang dilakukan secara khusus untuk balok kaci ini. Yang manis tadi bisa diolah menjadi gula aren atau gula merah. Dan balok inilah yang menjadi minuman yang harus ada dalam kegiatan itu. Oke, seperti itu ya. Jadi salah satu ciri khas dari Toana Burakne ini di mana Toana Burakne yaitu sebuah ruang sosial khusus pria ya di masyarakat Makassar, biasanya dilakukan setelah acara adat atau hajatan atau sekedar berkumpul di sore hari atau malam hari. Nah itu balok kan tadi kita sudah mengatakan bahwa
Ada balok manis ya. Itu rasanya pasti Ya, manis ya, agak segar gitu. Dikonsumsi bolehlah dikonsumsi umum. Walaupun saya belum pernah sama sekali coba yang namanya balok manis. Eh, eh. Ada juga dia bilang balok kaci ya, melalui proses fermentasi lebih lama digunakan dalam Toana Burane. Nah, kalau berbicara tentang Toana Burane sendiri, apakah pernah ada juga seorang atau wanita itu yang mengikuti atau meramaikan yang namanya Toana Burane? yang sempat saya saksikan sendiri, yang sempat Iya, saya lihat tidak ada, enggak ada PD semua laki-laki. Iya, laki-laki. Takut karena kita apa? judulnya saja Burane itu Burane. kan laki-laki. Iya, iya, iya. Saya kira pernah ada yang turut meramaikan, siapa tahu pengen Bisa saja, mungkin coba-coba. di tempat lain yang tidak Iya. sempat saya saksikan mungkin ada, tapi yang selama ini yang sempat saya saksikan Mm-mm. semuanya adalah laki-laki. Iya, 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 iya. Oke, jadi kalau simbolisme balok ini dalam budaya Makassar, seperti apa ini simbolnya? Jadi ada yang mengatakan bahwa itu adalah simbol kedewasaan. Artinya Mm-mm. yang boleh diperbolehkan untuk terlibat dalam uh, kegiatan ini adalah mereka yang sudah dewasa. Mm-mm. Kemudian ada kesetaraan bahwa siapa yang hadir di tempat itu posisinya sama. Mm-mm. Artinya posisi duduknya sama. Karena yang saya temukan mereka memang sudah menyiapkan tempat, Iya. macam meja yang panjang, Mm-mm. kemudian kursi berjejer, kemudian minuman itu ditata di atasnya, di atas meja itu. Jadi mereka duduk berjejer di tempat Mm-mm. itu. Jadi sama posisinya. Iya, iya, iya. Mm-mm. Jadi memang ini suatu apa ya situasi yang eh, sudah memang direncanakan gitu loh. Kalau setelah hajatan itu harus ada acara seperti Toana Burane karena disusun di atas meja sama-sama gitu. Jadi tidak ada juga yang pergi ke meja lain mungkin atau mungkin ada yang Ya, menyendiri begitu. Tidak ada yang seperti itu, Pak Pamuda. jadi ini Iya. yang saya temukan itu bukan setelah hajatan, bertepatan dengan hajatan. Oh, Ada dua tempat yang disiapkan oleh tuan rumah. Ada iya. khusus untuk makan, tamu yang hanya mau makan masuk di situ. Mm-mm. Tamu yang sudah makan mau masuk di tempat yang disediakan untuk tuan buraknya akan pindah ke tempat itu. Mm-mm. Oke, oke. Baik. Nah, ini jujur kalau yang Jadi kayak begini kan memang sudah disiapkan, memang sudah disiapkan gitu ya. memang Oke. sudah disiapkan, ditata tempatnya dengan rapi. Mm-mm. Oh, keren, keren. Dan jujur ini kan baru saya apa di saya baru tahu kalau memang ada acara-acara seperti itu. Nah, ini mungkin terjadi biasanya ada di perkampungan atau mungkin ada biasa terjadi juga atau diadakan di dalam masyarakat kota, Pak Pamuda, Yang saya temukan di perkampungan. di perkampungan. Iya. Belum pernah sama sekali Pak Pamuda ini temukan di masyarakat perkotaan. Saya belum ketemu di masyarakat perkotaan. Yang saya temukan di eh, perkampungan, Iya. ada beberapa kecamatan di salah satu kabupaten, sampai 3 kecamatan yang sempat saya temukan, Mm-mm. satu kabupaten itu. Mm-mm. Iya. Baik. Dan mohon maaf karena ini kan saya baru mengetahui ada seperti ini. Eh, apakah dalam kegiatan atau tradisi dari apa ini Burakne, Toana Tawana Bura. Burakne, ya ada efeknya ketika orang mengkonsumsi yang namanya balok karena kan ini biasa kalau kita dengar kata balok itu kita bilang ih balok pasti teler kini kalau sudah minum balok. Nah, ada yang terjadi seperti itu teler betul ki setelah mengkonsumsi Nah, balok di Toana Burakne. di antara keempat atau lima yang saya saksikan, ada satu yang sempat mengalami hal seperti itu, tetapi eh, memang ada yang khusus untuk menangani, Hmm, supaya tidak terjadi hal yang mereka tidak inginkan. iya, iya, Ketika ada iya. yang melampaui batas lah mungkin, eh, ada gelagat akan terjadi kericuhan, maka segera mereka tangani supaya tidak Mm-mm. meluas. Iya, iya, iya. Itu kalau orang mengkonsumsi apa tadi balok.
Nah, mungkin secara berlebihan itu mungkin ada efeknya, atau mungkin biar dikonsumsi sedikit bisa tuh jadi efeknya orang teler atau kayak gimana gitu Pak Pamuda. Eh, Namanya saja alkohol, saya kira ada efeknya ke mereka yang mengkonsumsinya. Oke, sip, sip, sip. Nah, kalau kita berbicara tentang etika nih, Papa Muda, etika dalam Towana Burani sendiri itu kan penting. Nah, seperti apa ini? Jadi mereka harus menjaga tutur kata mereka walaupun alasan sudah mengkonsumsi minuman itu, tapi eh, diharuskan atau diwajibkan mereka untuk tetap menjaga kesopanan Mm-mm. dalam bertutur kata. Iya. Jadi karena kalau ada yang sudah melampaui batas, misalnya mabuk dan sebagainya, itu akan menimbulkan keributan. Biasanya itu tadi segera ada yang mengamankan supaya Mm-mm. tidak terjadi kekacauan. Iya. Kemudian ada istilah patrabe ketika misalnya merasa mungkin merasa sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan, dia minta izin mengundurkan diri dari tempat itu. Tidak melanjutkan lagi kegiatan itu. Iya, iya. Tapi memang harus ada izin untuk tidak melanjutkan. Artinya ada penyampaian Benar. bahwa dia sudah tidak Tidak mau lanjut. tidak mau lanjut, mungkin berbagai alasan, ada kegiatan Iya. lain lah atau apalah. Jadi Tidak serta-merta langsung tidak menyatakan serta-merta. Oke, seperti itu ya. Jadi memang ada Tonji tahu etikanya. Jadi tidak langsung dia bilang seenaknya mau pergi tanpa permisi begitu ya. ya, Luar yang biasa. dalam keadaan mungkin masih ada normal di kepalanya untuk Iya, iya. Oke, nah Pak Pamuda, dari fungsi sosial balok dalam masyarakat, seperti apa ini fungsi sosial baloknya? Jadi biasanya mereka adakan pembicaraan semacam negosiasi lah, Iya. membicarakan masalah yang terjadi, tapi ini dalam konteks mereka masih kondisinya yang sadar. Iya. Sekali lagi, kemudian ada mungkin ada rencana untuk kerja sawahnya mungkin atau apanya, mereka diskusikan, atau pembicaraan lain terkait dengan kehidupan mereka. Kemudian ada simbol persaudaraan, menghilangkan kasta atau sekat sosial antar peserta yang hadir. Karena itu tadi posisi duduknya sama rata. Kalau yang saya temukan mereka kursi sudah berjejer, di depannya ada meja sama-sama posisinya. Oke, seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya pergeseran makna. Adakah pergeseran makna ini dan pandangan modern ini, Pak? Jadi pergeseran makna dari media diskusi adat menjadi sekedar aktivitas rekreasional yang terkadang disalahgunakan. Jadi mungkin awalnya kegiatan ini untuk kegiatan yang diskusi tadi untuk masalah apa yang terjadi, rencana kerja dan sebagainya, tetapi mungkin karena reaksinya terlalu berlebihan, jadi ada pergeseran, mereka sampai melebihi batas yang seharusnya mereka konsumsi. Kemudian perlu juga kita ingat bahwa apapun jenisnya dari agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Makassar itu tidak mengizinkan untuk yang terkait dengan minuman keras. Iya, iya, benar. Kemudian juga negara juga telah membuat aturannya sendiri terkait dengan minuman yang beralkohol. Ada pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan terkait dengan minuman beralkohol itu. Dan bisa saja mungkin sekarang ada pergeseran dari generasi muda untuk kegiatan duduk bersama berdiskusi, mereka pindah ke warkop. Iya. Jadi minum balok secara bersama mungkin sedikit demi sedikit sudah mulai mereka tinggalkan. Dia bergeser ke warkop yang ada di sekitar mereka. Oke. Balok sebagai kuliner juga ya. Ternyata nah seperti itu mungkin ya di
apa nih di Toa Nabura nih itu mi dibilang balok sebagai kuliner fungsinya ya. Kuliner itu maksudnya begini ya. Bisa saja nanti balok itu diproduksi menjadi gula merah. Gula merah itulah nantinya Oh, yang menjadi bahan dasar untuk kuliner. Makanan eh, berbahan dasar dari gula merah itu. Karena sekali iya, lagi tadi saya sudah sampaikan bahwa terkadang ketika orang mengatakan balok, persepsi kita hanya ke yang minuman keras itu, negatif kan? negatif. Padahal ada yang positif, ada yang manis, ada yang Ya. bisa diolah eh, untuk menjadi gula merah atau gula aren dan sangat menjanjikan dari segi ekonomi sebenarnya. Oke, seperti itu ternyata. Saya baru tahu. Ada balok manis, ada balok kaci. Dan fungsinya dari balok manis ini bisa dibuat gula merah, gula aren, atau bahkan cuka ya. Iya, 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 iya. bisa menjadi suka. Oke, sip lah. Nah, baik kalau begitu. Nah, apa yang tapi ada juga kayaknya dampaknya untuk para masyarakat, terutama anak-anak muda mungkin ya. Apa yang ingin kita sampaikan kepada mereka untuk tidak mengkonsumsi mungkin balot secara berlebihan atau yang dampaknya dapat merusak yang dirinya atau orang-orang di sekitarnya ini, Pak Pamuda. Kalau yang bisa saya sampaikan, kalau bisa ditinggalkan Tinggalkan minuman ya. itu. Iya, Karena ya. tadi dari segi agama yang ada larangan, kemudian ada dari pandangan hukum juga ada regulasi yang mengatur. Mm-mm. Eh, Kemudian balok dalam Toa Naburan ini memang sebenarnya warisan budaya non Bendawi yang memproyeksikan sisi maskulinitas dan solidaritas Pira Makassar. Namun Mm-mm. penting untuk membedakan antara minuman untuk tradisi atau sosialisasi dengan minuman untuk mabuk-mabukan. Iya, ya. Mm-mm. Oke. Kemungkinan kalau yang mabuk-mabukan itu yang berbahaya. Berbahaya. Iya, Oke. jadi juga perlu jadi saya sampaikan bahwa tradisi ini tetap bertahan sampai sekarang karena masih saya temukan Mm-mm. ada di akar rumput, ada di masyarakat. Mm-mm. Misalnya Oke. kalau ada hajatan, ada pesta perkawinan, ada acara sunatan, ada acara Mm-mm. akikah, biasanya ada yang seperti itu. Tetapi tidak semuanya seperti Iya. itu. Oke. Oke, baik kalau begitu. Sebagai closing statementnya ini terkait dengan pembahasan kita pada malam hari ini, Pak Pamuda, apa yang ingin kita sampaikan di closing statementnya? Silakan. Oke, terima kasih. Jadi mari kita memandang tradisi itu dari sudut tradisi itu sendiri. Kemudian ketika dianggap bahwa ini hal yang tidak sesuai dengan ajaran yang dianut, maka perlu ada pembinaan kepada generasi muda supaya bisa terputus. Kalau dianggap bahwa memang ini tidak sesuai dengan norma agama, dengan aturan negara. Jadi perlu ada pembinaan secara kontinuitas di masyarakat oleh semua pihak. Oleh semua pihak. Bukan hanya pemerintah, keluarga, juga tokoh masyarakat. Tetapi ketika memang itu dianggap sebagai tradisi dan tidak berbenturan dengan aturan yang berlaku, maka tradisi tetap dirawat. Iya. Oke, baik. Kalau begitu Pak Pamuda ya, nampaknya kita harus tuntaskan sampai sini kebersamaan kita di program acara apresiasi budaya lokal. Semoga obrolan kita ini bisa memberikan manfaat untuk para pendengar kita yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar untuk tidak mengkonsumsi balok lah ya, biar bisa menjaga diri kita dan menjaga juga orang-orang di sekitar kita. Baik Pak Pamuda, terima kasih atas partisipasinya, waktunya sudah bersama Pro 4. Selamat melanjutkan aktivitas tak kembali Pak Pamuda. Ya, terima kasih juga. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.